Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi ngobrol santai di Majelis Garasi Official. Nah, sekarang kita membahas tentang ilmu nih Ustaz. Kan tinggal beberapa hari lagi kita mau masuk bulan Sya'ban nih Ustaz. Kira-kira ilmu yang bisa Ustaz bagi ke kita gitu, misalkan amalan kah atau melakukan hal apakah yang bisa kita tambahkan pahala kita itu di bulan Sya'ban menyambut Ramadan gitu Ustaz. Sya'ban di bulan sekarang udah masuk bulan Sya'ban. Udah masuk Ustaz. Hari pertama daripada bulan Sya'ban. Ya. Bulan Sya'ban Rasulullah katakan Sya'ban syahri. Ya, bulan Sya'ban adalah bulanku kata Rasul. Ya. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Ya, jadi bulan ini bulannya Rasulullah SAW dan memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan dianjurkan ya di bulan Sya'ban di dalam kitab Kanzun Najah was Surur itu dianjurkan di bulan Sya'ban membaca 2 ayat pertama surat Ad-Dukhan. Ad-Dukhan. 2 ayat pertama surat Ad-Dukhan. 2 ayat pertama surat Ad-Dukhan dibaca itu setiap hari, terserah waktunya, mau habis maghrib, mau habis subuh, mau habis asar. 2 ayat pertama surat Ad-Dukhan ya itu baca berapa? 15 kali. Nah, sampai hari pertengahan Sya'ban, sampai tanggal 15 Sya'ban. Tanggal 15 Sya'ban sampai akhir Sya'ban atau 30 Sya'ban itu baca sebanyak 30 kali. Apa hikmahnya? Ya kan, insya Allah setelah baca itu baca selawat, ya terserah kita mau baca berapa aja. Setelah itu doa. Apa yang diniatkan, doakan, insya Allah Allah kabulkan. Ya, jadi baca surat Dukhan ayat pertama, ayat kedua sebanyak 15 kali, ya kan? Untuk sampai tanggal 15. Setelah itu baca selawat semampu untuk mau baca selawat sebanyaknya. Setelah itu berdoa. Ya, maka di dalam kitab itu maka segala hajatmu akan Allah kabulkan. Ya. Pertengahan Sya'ban sampai 30 Sya'ban baca 30 kali. Itu di antara. Dan yang terpenting di bulan Sya'ban adalah tanamkan kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad. Memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Keutamaannya sangat besar. Ya kan? Jangan lihat berapa banyak jangan kita hamba Nabi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pelepah korma cinta kepada Nabi Muhammad Allah masukkan ke dalam surga. Ya kan? Gunung cinta kepada Nabi Muhammad, gunung Uhud, Jabal alladzi yuhibbuni wa ana uhibbuh, gunung yang mencintai aku dan aku mencintainya, kata Rasulullah. Jabal min jibali ahlil jannah, gunung Uhud salah satu gunung yang berada di dalam surga. Karena kenapa? Bisa cinta kepada Nabi Muhammad. Ya, Allah masukkan ke dalam surga. Onta cinta kepada Nabi Muhammad Allah masukkan, ya kan? Cinta binatang apapun, ya. Ya, maka kita kalah sama binatang, maka kalah. Kan gitu. Maka usahakan di dalam di bulan Sya'ban ini berbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, minimal kalau bisa 300 kali, kalau bisa dalam salat ya berapa lama salat ya. Tadi ini Ustaz kan menyebutkan kalau misalnya bulan Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah. Kenapa bisa dinamakan bulannya Rasulullah? Karena bulan Sya'ban ini bulan di mana banyak dilupakan, kata Rasulullah. Bulan Sya'ban ini banyak dilupakan oleh orang karena menjelang Ramadan. Banyak dilupakan oleh orang karena baina Rajab wa Ramadan. Ini bulan yang banyak dilupakan. Maka Rasulullah menghidupkan bulan Sya'ban ini. Rasulullah banyak juga puasa di bulan Sya'ban. Maka kenapa Rasulullah yang banyak menghidupkan, maka dikatakan bahwa ini adalah bulan Rasul. Yang kedua, Rasulullah menyebut sendiri Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Rasulullah yang sendiri mengakui, ya kan? Nah, makanya di bulan ini perbanyak kita bersalat. Maka ulama mengatakan syahrul Sya'ban syahrul syukya. Bulan Sya'ban itu bulan di mana manusia sedang menyiram tanaman yang ditanam di bulan Rajab, yang disiram di bulan Sya'ban, yang dipetik di bulan Ramadan, syahrul janiyat thamarat, bulan di mana memetik hasilnya. Maka di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya, yang bisa kalau makanya ulama-ulama dulu, dawuhnya orang dulu, idza daqat alaikal ahwalu yauman fa'akthir min salah ala Nabi al-Mukhtar. Apabila hari-harimu sempit, kamu dalam keadaan susah, dalam keadaan ini, maka bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu. Berarti karena Rasulullah sendiri gitu Ustaz yang bulan Sya'ban ini adalah bulanku. Bulanku gitu, betul. Terus gini Ustaz, kalau tentang nisfu Sya'ban itu kan di pertengahan bulan Sya'ban gitu Ustaz. Itu
gimana awal mulanya sih Ustaz? Itu itu bukan dari Rasulullah, tapi dari ulama-ulama, terutama Imam Ali bin Hasan Attas yang mulainya itu, ya kan? Nah itu mengajak menghidupkan daripada bulan Sya'ban, terutama pertengahan Sya'ban, karena ada beberapa riwayat mengatakan di antara waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, adalah malam bulan malam Jumat, malam Lailatul Qadar, dan juga ada di situ malam nisfi min Sya'ban, ya, malam pertengahan daripada bulan Sya'ban. Itu di antara malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan ada 4 pagi yang yang malam sama paginya sama. Di antaranya malam Lailatul Qadar, ya kan, sama wasobahiha, ya kan, dan paginya. Malam Jumat dan paginya. Malam nisfu Sya'ban dan paginya. Nah itu, ya. Nah itu bayan bagi katanya kita memperbanyak berdoa kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, menghidupkan minimal aja baca Yasin 3 kali, terserah ada kalau yang mau bilang bid'ah, yang nggak mau bilang bid'ah ya udah jangan kerjain kan begitu. Iya, kita ittiba man salaf, ikutin orang-orang ulama terdahulu, siapa lagi yang kita mau ikutin, ya kan, ulama-ulama terdahulu, ya. Gitu. Ya benar Ustaz. Hitungannya baca Yasin itu kan sama aja kita baca Quran juga. Ya, gitu, betul. Ya. Nah terus kalau kan setelah bulan Sya'ban kita bulan Ramadan Ustaz. Persiapan kita apa aja Ustaz untuk menyambut bulan Ramadan gitu Ustaz? Nah, justru di bulan Rajab ini, di bulan Rajab kemarin, ulama mengatakan Syahrul Rajab, Syahrul Garas, bulan Rajab bulan manusia menanam tanaman. Tanam dengan apa? Kita memperbanyak istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya manusia banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kehilapan, tobat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Manusia yang rugi keluar bulan Rajab, dosanya tidak diampunkan kepada Allah. Nah, kita memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah di bulan Rajab, bulan Sya'ban, makanya bulan Rajab ibarat bulan orang sedang nanam. Bulan Sya'ban, Syahrul Suqya, bulan di mana manusia sedang nyiram tanaman yang ditanam di bulan Rajab. Dengan apa? Dengan dia bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ibarat orang setelah mandi pakai sabun bersih. Nah, as-salawat ala Nabiyul Mukhtar bimanzilatit tib. Salawat kepada Nabi Muhammad ibarat orang pakai wangi-wangian. Al-istighfar bimanzilatis sabun. Orang istighfar, bertaubat kepada Allah, baca istighfar ibarat orang mandi pakai sabun. Orang sudah mandi pakai sabun, wangi gimana ya? Udah mandi bersih pakai sabun, ya. Nah, udah gitu ditambahkan dengan pakai parfum. Badannya bersih, ya, pakai parfum. Ya, Kamal Mu'arris berlaksana pengantin baru, ya kan? Ya, pengantin baru ada nggak yang nggak demen pengantin baru? Rapi, bersih, senang orang lihat pengantin baru. Nah, begitu juga kita udah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta ampun, minta maaf kepada Allah, kita wangikan diri kita dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita udah tanam itu pohon, jangan hanya ditanam doang, kita siram juga nih di bulan Rajab, di bulan Sya'ban kita tanam. Nah, kalau kita udah tanam itu, ya kita siram di bulan Sya'ban, nah nanti tinggal kita metik, nunggu hasilnya di bulan Ramadan. Dengan apa kita mempersiapkan diri? Dengan qiraatul Quran, dengan membaca Al-Quran, sehingga kita mendapatkan hasilnya sahrul jannah thamarat, hasilnya buahnya bagus, tergantung macam-macam tuh dapat buah. Ada yang buahnya bohuk, ada yang busuk, ya kan, ada yang masing pentil segitu aja, ya kan, namanya, ya, ada yang udah buahnya masya Allah cakep. Nah itu, nah tinggal kita mau pilih yang mana. Kita udah tanam, siram di bulan Sya'ban, nah makanya tanam, kita isi dengan istighfar di bulan Rajab, selawat di bulan Sya'ban, Al-Quran di bulan Ramadan. Insya Allah di akhirnya kita akan mendapatkan kemuliaan insya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan, puncaknya apa? Ya, idkun minan nar, pembebasan dari api neraka itu, ya. Itu udah pembahasan tentang bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan gitu, ya. Mudah-mudahan kita udah ngelewatin 3 bulan itu, nanti bisa balik lagi dan dikumpulin bersama Rasulullah. Amin, ya. Nah sekarang Irfan mau nanya Ustadz nih tentang Nabi Muhammad Ustadz. Agar kita lebih cinta lagi, lebih sayang lagi sama Rasulullah itu, biar Rasulullah juga kenal sama kita, tipsnya apa aja sih Ustadz?
Gimana agar Allah cinta sama kita? Pertama, Rasulullah cinta sama kita. Pertama, pahami sejarahnya Nabi Muhammad. Ya. Yang kedua, memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya. Al-mahabbah samratul ma'rifah. Cinta itu buahnya dari perkenalan. Gimana kita mau cinta kepada Nabi Muhammad kalau kita nggak kenal siapa beliau? Kita tahu siapa beliau, gimana sejarahnya Nabi Muhammad, gimana masa kecilnya, sampai gimana bentuk fisiknya, ya kan? Ahsanan nasi khalqan wa khuluqan, sebaik manusia bentuk dan budi pekertinya. Kita harus tahu. Ya, kita banyak baca sejarahnya Nabi Muhammad. Ini sekarang kita baca sejarahnya pemain bola kita paham, arti sejarahnya kita tahu. La ilaha illallah, masa Nabi kita nggak tahu? Ya, sampai orang kafir, orang Yahudi, Nasrani kadang-kadang inti pada tahu. Ya, masa Nabi kita nggak tahu? Pahami sejarahnya Nabi. Nah, kalau kita sudah pahami, sudah tahu, dari situlah timbul ya kita kecintaan, ya. Mahabbah samratul ma'rifah, akhirnya timbullah kecintaan. Kalau orang udah cinta, ada yang disebut cinta dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Man ahabba shay'an fa aktsaru min dzikrih. Siapa yang mencintai sesuatu maka dia lebih banyak menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu dengan berselawat kepada Nabi Muhammad itu menandakan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sebenarnya sangat mudah gitu Ustaz ya untuk kita lebih cinta sama Rasulullah, dan Rasulullah juga kenal kita, cuman tinggal kita bersolawat, pelajarin sejarah-sejarahnya seperti kayak baca maulid, kayak gitu Ustaz ya. Tinggal perbanyak solawat aja. Mudah-mudahan kita semua yang di sini udah dikenal sama Rasulullah gitu Ustaz, dan bisa berkumpul sama Rasulullah. Gini Ustaz, boleh nggak Ustaz kalau membayangkan wajah Nabi Muhammad itu berdasarkan versi kita sendiri gitu Ustaz? Kan kurang lebih kita pernah dengar Nabi Muhammad itu ciri-cirinya kayak gini-gini gitu Ustaz. Mensifatkan Nabi Muhammad SAW, membayangkan sifat Nabi Muhammad boleh. Bahkan beberapa riwayat-riwayat hadis itu menyebutkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, ya kan? Tidak apa-apa membayangkan sifat Nabi Muhammad yang sesuai. Kan banyak riwayat-riwayat hadis, ya kan, bahwa Rasulullah aknal irnin ada ainain, ya kan, matanya jeli, hidungnya mancung, wasiul jabin, lisannya luas, ya kan? Ya, man ra'a badihatan habba, orang yang kalau Rasulullah ya dia punya dadanya pundaknya bidang, ya kan, dadanya luas segala macam. Nah, boleh, dan tulang-tulang Rasulullah besar, ya, mensifatkan Nabi Muhammad SAW, ya, membayangkan wajahnya itu bagus sekali. Syukur-syukur kita bisa dengan membayangkan wajahnya Nabi Muhammad, siapa tahu bisa terbawa ke dalam mimpi. Amin. Sehingga kita bisa melihat mimpi Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamathalu bih. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguhnya dia benar-benar melihatku. Setan nggak bisa menyerupai rupaku sebenar-benarnya. Bahkan ada riwayat Rasulullah, ini ara bi ayu surah bi kulli surah, ya kan, aku bisa dilihat dengan surah bentuk orang seperti apa, kata ada seperti ulama ini, tapi nggak bisa Rasulullah diserupai oleh setan, ya kan, nggak bisa. Boleh membayangkan Nabi Muhammad SAW, ya. Oh, jadi emang kalau misalkan itu versi kita pun nggak apa-apa itu Ustaz, malah lebih bagus supaya nanti Rasulullah, emang ini umatnya Rasulullah itu cinta sama Rasulullah, dan Rasulullah pun berarti emang umatku ini dia ingin sekali bertemu denganku, siapa tahu langsung didatangi melalui mimpi gitu Ustaz ya. Sekarang boleh nggak Ustaz ceritain perjuangan Rasulullah di padang mahsyar gitu Ustaz? Tuh, insyaallah ada riwayat dari hadis Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah, Rasulullah itu pernah lagi makan sama sahabat sama Abu Hurairah. Maka Rasulullah pakai kambing, ya, paha kambing gitu, paham? Bakar, Rasulullah makan. Ketika Rasulullah makan, tiba-tiba Rasulullah mengadah ke atas. Ahwal, keadaannya berubah. Rasulullah SAW, ya, dia bilang, ya Abu Hurairah, apakah engkau tahu nanti keadaan di padang mahsyar? Dia bilang di atas kepala 1000 kaki, di bawah kaki 1000 kepala. Ini manusia numpuk, ya kan? Dia bilang, kenapa manusia bisa numpuk? Apakah padang mahsyar nggak luas? Padang mahsyar ausaul makan,
Padang mahsyar tempat yang begitu luas, tapi namanya luasnya padang mahsyar mempunyai kapasitas, ya kan? Tempat ya manusia. Sekarang aja berapa manusia? 7 miliar, 8 miliar sekarang, ya kan? Mungkin. Nah, dulu yang 10 tahun yang lalu yang masih hidup, atau 10 tahun yang akan datang, atau 20 tahun yang akan datang yang akan lahir, dari hitung dari Nabi Adam terus sampai akhir zaman berapa miliar manusia. Nah, itu numpuk manusia. Nah, manusia yang paling beruntung ada yang bisa menapakkan kakinya di padang mahsyar. Dan manusia di padang mahsyar itu ya nggak tak kenal ibu, nggak kenal bapak. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sa'nu yughni. Anak nggak kenal bapaknya, bapak nggak kenal ibu, nggak kenal anaknya, suami nggak kenal, semuanya mencari diri, menyelamatkan dirinya masing-masing. Nggak ada yang bisa nolong, ya, dari padang mahsyar itu. Sehingga mereka, ya, karena di padang mahsyar itu manusia tersiksa. Dibilang matahari mil itu kalau dari segi lugah bisa dikatakan jarak, bisa dikatakan celak mata. Kalau celak mata sejengkal, celak mata orang Arab sejengkal. Kalau jarak itu ya 1 mil 1,5 kilo, ya. 1,5 kilo, jangankan 1,5 kilo sekarang jarak matahari dunia berapa? 2,500 kilo, ya. Itu hampir lagi jarak, ya. Makanya dibalas saking dekatnya sejengkal lah, ya. Riwayat-riwayat bilang sejengkal. Itu manusia ada yang tenggelam dengan keringatnya semata kaki, sebetis, sepaha, sepinggang, sudah ada. Tapi ada riwayat Nabi, ada mereka mengangkat kepalanya sampai hidung sini kan. Ada mereka yang gamis sampai berapa? Ya, 30 hasta, 30 zira, ya, 30 zira, 15 meter mereka tenggelam. Tenggelam dengan keringat yang berbau, yang bercampur darah karena kelupasnya kulitnya dengan matahari. Ya, itu tenggelam di situ. Mereka kepanasan. Saya nggak ada kematian. Sakit jalan terus. Kita di dunia 10 menit mati, 2 menit mati, tenggelam. Iya. Di sana nggak ada kematian, jalan terus. Sampai orang-orang Yahudi mengatakan, orang-orang ahli maksiat, orang kafir, orang Yahudi bilang mengatakan, ya Arab ungguna walau ilan naril jahannam. Ya Allah, pindahkan kami walaupun ke neraka jahannam. Udah neraka jahannam, masya Allah, ya, minta dipindahin. Saking di situ. Akhirnya mereka lari. Singkat cerita, mereka lari kepada Sayyidina Nabi Adam. Ya Abuna Adam, anta abul bashar, wahai Adam, engkau bapaknya manusia. Dia bilang, kata Nabi Adam, ana nggak bisa nolong ente. Di sini saat murkarnya Allah nggak pernah aku lihat, la ba'dah wala qablah, nggak pernah aku lihat setelahnya atau sebelumnya di sini. Aku hanya pernah berbuat kesalahan sekali, akal atau syajarah. Aku pernah makan buah hudi. Ya, aku nggak bisa. Larilah engkau ke Nabi Nuh, lari lagi Nabi Nuh juga bilang, ane punya kesalahan, ya kan? Ane punya kesalahan juga, ane nggak bisa nolong, ya kan? Ane keluarga ane, anak ane nggak bisa tolongin, nah gitu kan? Nah, lari kepada Nabi Ibrahim, aku juga pernah berbuat kesalahan 3 kali, kan begitu. Lari lagi kepada Nabi Musa juga bilang nggak bisa angkat tangan, disyaratkan kepada Nabi Isa angkat tangan. Nabi Isa mengisyaratkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Mereka bertemu kepada Nabi Muhammad, Rasulullah bilang, analah. Di situ tuh, berapa lama kita di padang mahsyar? Sebentar cuman, homsin alaf sana, 50.000 tahun. Bentar, 50.000 tahun. Ya, entah hitungan dunia wala hitungan akhirat itu, ya kan? Kalau hitungan dunia 50.000 tahun kali 1.000 tahun aja udah kan gitu. Nah, di situ Rasulullah akhirnya, ya, Rasulullah disitulah manusia setelah 50.000 tahun bisa tersenyum karena bantuan dia. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ya, di situ aku diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian Allah, aku pernah memuji Allah sebelumnya wala setelahnya dengan pujian yang begitu indah aku diilhami. Rasulullah sujud sampai memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah sujud, akhirnya Allah turun kepada Nabi Muhammad SAW dan memanggil Rasulullah. Apa kata Allah? Ya Muhammad 3 kali. Ya Muhammad, ya Muhammad. Dengan kalimat perkataan sebutan yang begitu indah. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Apa kata Allah? Irfa ra'sak wasal tu'tah wasfa tushaffa. Angkat kepalamu ya Muhammad. Mintalah apa yang kamu ingin minta. Wasfa tushaffa. Ya, dan engkau berikan syafaat. Engkau orang yang pertama kali, ya kan? Untuk memberikan syafaat. Nah, di situ, ya, setelah itu baru ada proses, ya, hisab,
mulai hisab, mulai mizan, mulai sirat di situ. Setelah pertolongan bantuan daripada Nabi Muhammad, di situ Nabi maqam mahmud alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Di situ makanya cintai Nabi Muhammad, enggak ada yang bisa nolong kita kecuali Nabi Muhammad, belain mati-matian. Ya nanti bahkan ada umatnya yang dicari-cari, dijemput oleh Rasulullah ke neraka. Mana ada umatku masih neraka? Rasulullah nggak tenang masih. Ya, begitu. Kapan lagi orang-orang sekarang banyak hina Nabi Muhammad? Yang hina orang-orang Islam sendiri. Dia nggak tahu siapa itu hakikat Nabi Muhammad. Manusia akan tahu hakikat Nabi Muhammad nanti setelah dia meninggal. Ya, setelah dia meninggal dia akan tahu siapa hakikatnya Nabi Muhammad. Di dunia ini manusia nggak ada yang bisa tahu hakikatnya Nabi Muhammad kecuali nanti di yaumil qiyamah hakikatnya sebenarnya. Ya, siapa itu Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allah alam. Masya Allah Ustaz, banyak banget ilmu yang kita dapat dari Ustaz hari ini. Yang terakhir nih Ustaz, Ivan minta Ustaz buat teman-teman khususnya anak-anak muda sekarang, nasihat dari Ustaz gitu Ustaz buat anak-anak muda. Anak-anak muda ambil kehidupan yang manfaat tuh anak muda. As-sabab ja'alahul asbab. Pemuda itu yang menyebabkan sebab akibat. Sebuah kota apabila pemudanya baik, maka kota itu akan jadi baik. Hatta sebuah negara kalau pemudanya hancur, maka negara itu akan hancur. Maka ambillah yang baik dari pemuda. Allah sebenarnya itu ikutin kemajuan zaman. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf mengatakan, dur haitsu yaduruz zaman. Ikutilah perkembangan zaman. Dia bermain dengan YouTube, bermain itu dengan YouTube. Tapi yang baik, inti terjunkan dakwah di dalam YouTube. Dur haitsu yaduruz zaman, kun ibnu zamanik. Jadilah inti, ya kan, anak-anak muda di zaman inti. Ya kan? Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf, ambil kita bagian dakwah. Tapi ingat, kita harus, ya kan, kuat, sabar, jangan bosan untuk dakwah, ya kan? Karena kenapa? Ats-tsabat nabat, orang yang tetap itu akan tumbuh. Inti nanam pohon itu tanam, besok dipindah lagi ke sini, besok dipindah lagi ke sini, besok dipindah, tumbuh gak? Mampus tuh pohon bisa, ya, mampus tuh pohon. Udah itu tanam di sini udah, ya tanam udah siram, insya Allah tumbuh itu. Ya kan apa? Tapi kalau inti cabut, makanya sabat nabat. Itu anak muda. Harus kadang-kadang anak muda kurang istiqomahnya. Inti istiqomah dalam segi dakwah begini. Udah besok undang siapa? Habib Jundan inti undang dakwah. Ya enggak? Niat apa? Dakwah di jalan Allah. Jangan kalah di orang-orang Yahudi habis, bukan TikTok, ya kan? TikTok dibuat ini macam-macam yang kagak-kagak, ada orang telanjang-telanjang di sini. Ya Allah wala haula wala quwata illa billah, jadikan itu mereka jadikan kemaksiatan. Tapi inti ambil baliknya. Ya kan? Inti rubah itu dari orang kebanyakan mayoritas mengambil kemaksiatan di situ, inti mencari pahala dalam bidang itu, ya kan? Ini jadi ambillah bagian yang baik dakwah, jadilah kita contoh untuk anak-anak muda yang lain dan barang penerus kita biar menjadi contoh yang baik. Karena ad-dunya sa'ah faja'alahu ta'ah, dunia sebentar, jadikan dunia yang sebentar itu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas nasihatnya. Mudah-mudahan anak-anak muda di sini yang lagi pada nonton mendapatkan hikmah dan hidayah dari ilmu-ilmu yang barusan aja Ustadz berikan, khususnya untuk kita pribadi Ustadz. Yang terakhir mohon doanya Ustadz, ditutup dengan doa Ustadz. Amin. Allahumma barik lana wa lakum. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan apa niat kita, hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Yang sukar menjadi gampang, yang sulit menjadi baik, yang sulit menjadi baik, yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan di akhir hayat kita bisa mengucap 2 kalimat syahadat, bisa masuk surga di belakangnya Rasulullah, bisa minum daripada telaganya Rasulullah, bisa mendapatkan daripada syafaatnya Rasulullah, bisa berdakwah di jalannya Rasulullah, bisa menegakkan panji-panji Sayyidina wa Maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umat al-khairul umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma ya muhawil al-ahwal hawil halana wa ala baitina wa ala budadina wa ala qulubina ila asanil hal. Allahumma nas'aluka khairu kulli ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma na'udzubika min syarri kulli ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma hafadna wa auladana wa zuriyatana wa banatana min su'id darain, darud dunya darul akhirah, ahyayna 'alaiha wa mitna 'alaiha wa surna bi zumratin ma'afa. Allahumma
nas'aluka bihaqqi la ilaha illallah ahyayna ala la ilaha illallah amitna ala la ilaha illallah wa sunna bi zumrati man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih Ustaz atas Sama-sama. waktu jika ada kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol santai. Amin amin insyaallah amin. Ya, baik teman-teman majelis semuanya, cukup sekian untuk kali ini kita bincang-bincang ngobrol santai sama guru kita Ustaz Haji Ahmad Fauzi Sodri. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like dan di-komen Majelis Garasi Official. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi